orang beriman itu baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kondisi yang serba baik, semuanya baik itu tidak didapati kecuali hanya orang yang beriman. Nah, ini yang menjadi poin penting. Kondisi yang serba baik itu tidak didapati kecuali hanya orang beriman. Nah, Rasulullah mengungkapkan kondisi yang serba baik itu bagaimana? Ternyata diungkapkan in asobatu sarro syakaro fakana khairullah. Orang yang beriman itu kalau kondisi hidupnya mungkin lancar rezekinya, sehat badannya, ya semua urusannya mudah, itu ternyata apa? Bisa bersikap syakaro, bisa bersyukur. Fakana khairullah, dengan bersyukur itu ternyata baik bagi orang tersebut. Karena apa? Dengan bersyukur itu keridhaan Allah tentu akan didapat. Selamat datang Pak Zainal. Ini pangapunten sudah dimulai ya. Saya hanya meneruskan. Tadi rasan-rasan pokoknya dimulai dulu gitu ya. Saya Zainal. Ini sama Bu? Nama Bu Zainal. Oh. Makanya kalau Bu Desti bukan, tapi ya Bu Desi ya mirip. Tuh, Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan Pak Inal ya. Jadi kondisi orang beriman itu kalau hidupnya senang, itu menjadi peluang memperoleh ridha Allah dengan cara bersyukur. Wa in aswabadu doro sobaro fakana khairullah. Ternyata sebaliknya, kondisinya susah, barangkali ya kesehatannya juga awak sijira sehat kabeh itu ya, atau mungkin ekonominya juga sedang susah dan lain sebagainya, itu juga menjadi peluang baik baginya dengan bersikap sabar. Sabar itu baik baginya karena dengan sabar ini Allah ridho. Nah, inilah yang perlu kita sadari, kehidupan kita itu kan berputar, tidak ada orang yang senang terus, tidak ada orang yang susah terus. Dan ujian Allah itu ternyata kalau dilihat, kalau di beberapa hadis, di beberapa ayat ya, orang diuji susah itu cenderung banyak lulusnya. Orang diuji senang itu banyak tidak lulusnya. Nah, kalau ibu-ibu senang lulus napa mboten? Nah, senang berarti senang susah toh? Tadi kan saya matur, orang itu kalau diuji susah itu banyak lulusnya, diuji senang banyak tidak lulusnya. Senang lulus berarti senang susah toh? Bapak Ibu, ini terkait Dzulhijjah. Ini kita perlu bagaimana meneladani, mencontoh, melihat figur yang betul-betul bisa kita contoh, yang itu setiap diuji lulus. Maka Dzulhijjah ini tentu ada ibadah yang tidak lepas dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sejak lahirnya sampai wafatnya itu tidak lepas ujian demi ujian. Dilahirkan di lingkungan yang menyekutukan Allah, bahkan orang tuanya itu pembuat Tuhan ya, pembuat Tuhan. Sampai perjalanan hidupnya dewasa berumah tangga, begitu berumah tangga juga diuji oleh Allah sekian puluh tahun tidak dikaruniai putra, itu ya. Nah, kita perlu bersyukur ya, alhamdulillah sudah berkeluarga, ada penopang kebahagiaan, ada putra. Kalau orang berkeluarga itu kan paling tidak yang dibutuhkan dua, yang menjadi penopang kebahagiaan. Ada putra, ada harta. Alhamdulillah yang datang ini orang yang hartawan semua, yang putrawan semua. Ini perlu disyukuri. Nah, kembali, Nabi Ibrahim itu sudah bertahun-tahun berkeluarga tidak dikaruniai putra. Maka ringkasnya, kalau dilihat dari usulut tarbiyah, jadi landasan-landasan pendidikan, Nabi Ibrahim itu nabi yang paling banyak gelarnya, termasuk nabi yang piawai dalam mendidik keluarganya. Jadi sekian puluh tahun bersama Siti Saroh
Itu ternyata ada beberapa yang mungkin agak hilang ya.